Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Bu Amel. Nah, kali ini di semester genap ini yang waktunya sedikit lagi untuk kelas 12, kalian akan belajar tentang teks novel. Nah, apa sih ini maksud dengan teks novel dan unsur-unsur pembangunnya? Saksikan video pembelajaran berikut ini. Unsur pembangun cerita atau novel. Terdapat dua unsur, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik adalah unsur yang terdapat dari luar cerita, sedangkan intrinsik ada dalam cerita. Ada isi dan ada struktur. Nah, apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide sentral dari keseluruhan cerita. Tema akan mewarnai dan terjabarkan pada peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Ada contoh untuk menentukan tema dari satuan peristiwa. Kalian bisa perhatikan. Berikut ini adalah latihan soal. Nah, ini kalian tentukan temanya, kalian screenshot, lalu kalian jawab menurut pemikiran atau kreativitas kalian. Ini pertanyaan nomor 1. Lalu, apa yang disebut dengan amanat? Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca, berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan teladan. Amanat disampaikan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui tersurat atau tertulis, lalu yang kedua melalui tersirat atau tidak tertulis secara langsung. Lalu, apa yang dimaksud dengan alur? Alur adalah urutan peristiwa yang dirangkai oleh pengarang lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap para tokoh sehingga membentuk cerita yang didasarkan pada hubungan sebab dan akibat. Ada berbagai pembagian alur. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yaitu alur maju, konvensional, linear atau progresif. Yang kedua, alur mundur atau flashback. Yang ketiga, alur campuran atau sirkuler. Kalian bisa saksikan urutan contoh alur menurut segitiga. Jadi, ada 5 pembagian alur. Yang pertama eksposisi pengenalan, konflik mulai terjadi perselisihan, klimaks puncak dari masalah, resolusi mulai mereda masalahnya, lalu penutup itu adalah akhir konflik. Nah, konflik pun dibagi dua, yaitu konflik antar tokoh dengan dirinya atau konflik batin. Yang kedua, konflik antara tokoh dengan orang lain. Berikut kalian bisa saksikan contoh dari konflik batin dan konflik pertentangan antar dua tokoh. Lalu, apa yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan? Nah, tokoh itu adalah seseorang yang menjadi pelaku, dibagi menjadi dua, tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, yang dimaksud dengan tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul, sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki kurang penting atau hanya pelengkap. Nah, kalau penokohan jika dilihat dari segi wataknya dibagi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Yang dimaksud dengan protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik, sedangkan antagonis tokoh yang mempunyai watak jahat atau kurang baik. Kalau berdasarkan dari diungkapkan oleh pengarang ada dua, yaitu analik dan dramatik, tersurat atau tersirat. Jika yang dimaksud dengan analik atau tersurat, tokoh tersebut langsung kita bisa melihat atau mencerna tokoh baik atau tokoh buruknya berdasarkan dari dialog. Sedangkan dramatik, kita harus mencerna tokoh tersebut itu dari sikap, dari reaksi tokoh lain, dan dari jalan pikiran tokoh. Itu adalah contoh dari penggambaran watak tokoh dalam suatu cerita.
Lalu, apa yang dimaksud dengan latar? Latar yaitu merupakan tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Latar dibedakan atas latar tempat, latar waktu, latar suasana. Lalu, apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Sudut pandang atau point of view adalah posisi penempatan pengarang dalam cerita. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian peristiwa dalam cerita. Nah, pengarang bertindak sebagai tokoh utama yang berperan dalam suatu cerita dengan menggunakan kata ganti aku. Lalu, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang bercerita tentang keseluruhan kejadian atau peristiwa dalam cerita, tapi pengarang hanya sebagai pengamatnya saja. Orang ketiga serba tahu. Pengarang berada di luar cerita, lalu pengarang berkomentar dan memberikan penilaian terhadap jalan ceritanya, menggunakan kata ganti orang ketiga, dia, mereka, nya, atau nama. Orang ketiga terbatas, pengarang berada di luar cerita, bertindak sebagai pengamat, dan hanya memaparkan dialog dari tokoh tersebut. Tetap masih menggunakan kata ganti orang ketiga. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa itu berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam cerita. Kalian sudah saksikan video pembelajaran tadi tentang novel? Saya rasa kalian sudah familiar atau sudah paham apa itu yang dimaksud dengan novel. Nah, untuk lebih memahami atau lebih mengerti tentang novel, kalian buka Google Classroom. Di situ ada tugas atau latihan tentang teks novel. Jangan lupa dikerjakan, lalu dikumpulkan tugas atau latihan tersebut. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk berdoa untuk masa depan kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.